Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja karakter building kami, yaitu berjudul Pemanfaatan Teknologi di Era Pandemi, yang disusun oleh Bagas Ari Prasetyo, Dimas Aditya Primayuda, Fahmi Farezi, Vira Fazrina, Cindy Safira, dan Reza Rizkyandi. Masyarakat dunia digemparkan dengan adanya suatu virus yang bernama COVID-19. Virus yang pertama kali teridentifikasi di pasar hewan Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Bangsa Indonesia dalam pemerintahannya melakukan penerapan kebijakan new normal, segala kegiatan perindustrian atau perekonomian sudah dibuka keseluruhannya, yang sebelumnya mengalami pemberhentian guna mengurangi intensitas penularan COVID-19. Pastinya kita harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah dalam segala aktivitas dan kegiatannya. Penerapan kebijakan-kebijakan manual seperti pembentukan gugus tugas COVID-19, penerapan PSBB, swab, rapid test, lockdown, melakukan pembelajaran daring, dan beberapa kebijakan lainnya. Untuk itu diperlukan edukasi kepada masyarakat tentang cara pencegahan dan penanganan untuk menghadapi wabah tersebut. Cara dalam mengedukasinya, tercatat ada beberapa teknologi yang muncul di era revolusi industri 4 yang berguna bagi penanganan COVID-19, yakni Artificial Intelligence atau AI, Big Data, Internet of Things, Virtual Reality, Holography, Cloud Computing, Autonomous Robot, 3D Scanning, 3D Printing, dan Biosensor. Dari banyaknya teknologi tersebut, yang sering kali muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan adalah AI, Big Data, dan Cloud. Hal ini karena penggunaan tiga teknologi tersebut memiliki cakupan yang luas baik dari segi fungsi maupun penggunaannya. Selanjutnya saya serahkan pada Bagas Ari. Teknologi informasi atau TI, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan perangkat genggam modern misalnya ponsel. Peran teknologi informasi dalam proses belajar mengajar pada masa kini. Banyak sekali peran yang dimiliki teknologi dalam proses belajar mengajar pada masa kini. Sama halnya pada zaman dahulu, dalam dunia pendidikan memiliki metode-metode dan media dalam proses belajar mengajar. Namun pada zaman sekarang dengan semakin berkembangnya teknologi, dunia pendidikan pun memiliki metode dan media baru dalam penerapan proses belajar dan mengajar dengan penerapan peranan penting teknologi dalam proses belajar mengajar. Nah, sebagai contoh peran teknologi dalam proses belajar, yaitu adanya penerapan metode penyampaian materi dengan menggunakan teknologi seperti halnya pemakaian LCD proyektor untuk metode penyampaian materi kepada murid dalam proses mengajar. Contoh lain, saat seorang guru menyampaikan pengumuman materi yang harus dipelajari kepada murid dengan menggunakan teknologi mikrofon atau pengeras suara speaker, agar pengumuman materi yang disampaikan oleh seorang guru menjadi lebih terdengar dengan jelas. Untuk kelas kesenian atau pembelajaran seni budaya, para guru menggunakan teknologi sound system, digunakan untuk pengeras suara lagu Jawa ataupun lagu daerah lainnya, yang digunakan untuk mengajar kelas seni tari pada saat pembelajaran seni. Selain guru, teknologi juga dimiliki peran tersendiri terhadap siswa-siswi. Sebagai contoh, peranan teknologi untuk siswa dan siswi. 1. Sebagai media pembelajaran daring. 2. Sebagai media belajar online dengan cakupan yang lebih luas.
Juga sebagai media belajar kelompok, karena teknologi smartphone yang dilengkapi aplikasi Messenger seperti WhatsApp dapat membuat grup antar siswa agar lebih mudah dalam melakukan diskusi berkelompok. 4. Dengan adanya teknologi untuk metode belajar, siswa akan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Sebagai contoh, mesin penelusuran Google yang memiliki banyak sekali artikel dan ilmu di dalamnya yang dapat kita akses secara gratis. Yang kelima, peranan teknologi terhadap siswa lainnya sebagai media untuk mendapatkan pengumuman dari seorang guru atau ketua kelas. Ya, saya lanjutkan ke Fira Fazrina. Peran teknologi informasi dalam modernisasi pendidikan. 1. Teknologi bisa membantu guru mengajar. 2. Teknologi memicu kreativitas guru. 3. Teknologi membantu siswa belajar. 4. Teknologi menciptakan kegiatan belajar yang mengasihkan. 5. Memudahkan siswa mencari sumber belajar. 6. Teknologi bisa menaikkan standar sekolah. 7. Teknologi menjadikan siswa memiliki wawasan luas. Contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Pembelajaran berbasis komputer dalam bidang pendidikan mengenalkan teknologi satu ini sangat penting karena banyak sekali manfaat yang bisa diberikan oleh komputer, seperti untuk mengelola file tulisan dan sebagainya. Dalam tingkatan yang lebih tinggi, komputer ataupun laptop dapat digunakan untuk berkarya, baik itu dalam bidang desain, seni, musik, dan lain-lain. Banyak model pembelajaran berbasis komputer, diantaranya adalah komputer based instruction atau CBI, Computer Assisted Instruction atau CAI, ITC, Computer Based Training atau CBT, dan Computer Based Education atau CBE. E-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Sebagai media pembelajaran, siswa dapat mengakses materi pembelajaran baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara di mana saja, tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Sistem seperti ini tentu saja dimiliki oleh universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Pengayaan konten seperti materi yang dapat dimiliki siswa, ujian online, ataupun sistem penilaian siswa dan lain-lain dalam bentuk website. Sistem pembelajaran e-learning umumnya tidak menggantikan model belajar konvensional di kelas, tapi hanya sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar siswa dan memberikan kemudahan pengajar dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Dilanjutkan oleh Andy. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka, pengajar, dan muridnya secara online, tanpa sebatas jarak. Pengajar akan memberikan materi secara real-time melalui phone conference, video conference, ataupun chatting online. Mereka dapat saling memberikan feedback baik itu berupa pertanyaan, jawaban, ataupun pernyataan. Perpustakaan digital, menurut Association of Research Libraries atau ARL, tujuan dari perpustakaan digital adalah untuk memberikan kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis dengan cara mengorganisasi pengetahuan dan informasi dalam format digital. Siswa dapat mengakses buku-buku dalam bentuk digital dan mempelajarinya tanpa harus datang ke perpustakaan langsung atau harus membeli buku dalam bentuk fisik. Tentu saja ini menguntungkan karena siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Pendukung KBM, proses belajar mengajar tidak melulu pengajar mengajar menyampaikan bahan ajar melalui lisan, namun bisa juga menggunakan video, gambar, atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop. Kemudian ditampilkan lagi menggunakan teknologi berupa proyektor agar objek lebih besar dan dapat dilihat oleh semua siswa.
Karena teknologi berkembang, sudah seharusnya dunia pendidikan mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar terjadinya sinkronisasi yang baik antara siswa ketika dia kembali ke lingkungan atau Jadi kesimpulannya pada dasarnya teknologi diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan primer manusia, bahkan teknologi sudah digunakan di semua segi kehidupan manusia, seperti di dalam bidang pengobatan, komunikasi militer, transportasi, dan pendidikan. Dari berbagai bidang tersebut, pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan masih sangat terbatas. Jadi di lapangan adalah teknologi lebih banyak dimanfaatkan di dalam bidang hiburan. Pemanfaatan ini malah akan menimbulkan banyak masalah-masalah seperti penyalahgunaan teknologi dan membahayakan bagi kesehatan jika diimplementasikan di dalam dunia pendidikan. Teknologi bisa membantu dan mempercepat tujuan pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.